sejahtera melalui Mupel Jakarta Timur. Saya Pendeta Maria Magdalena Ferry dari GPB Jemaat Jawa Baru menyapa saudara-saudara seluruh warga jemaat yang ada di rumah masing-masing, meliputi seluruh jemaat-jemaat Mupel Jakarta Timur. Ibu Bapak dan Saudara, program Mupel Pastoral Healing, dan pada malam hari ini saya mengajak kita membaca dari Roma pasal 5 ayat 21. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, makasih dalam ibadah saat ini kami mohon curahan Roh Kudus memberkati seluruh warga jemaat, di mana kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saat ini bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar. Amin. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jika Tuhan hendak memakai hidup kita secara luar biasa, kita harus mengalami proses belajar dan juga ujian yang luar biasa, sehingga kita menjadi pemenang sejati, bukan pemenang karbitan. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, semakin kita menghadapi banyak ujian. Karena kita semakin peka terhadap kehendak-Nya. Itu sebabnya kita perlu lebih berhati-hati dalam melangkah. Menjaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Agar selalu bisa selaras dengan perintah-perintah-Nya. Dan tidak menyakiti hatinya. Ibu Bapak dan Saudara, hidup kita dalam kasih karunia Kristus. Kita memang memiliki masa lampau yang kelam ketika masih terbelenggu oleh rantai dosa. Tetapi sejak diikat tali kasih karunia Kristus, kita menjadi orang yang merdeka. Dosa bukan lagi kegemaran kita. Memang masih ada 3 hal yang membuat kita rentan terpeleset, jatuh. Yaitu pertama, keberadaan kita saat ini di dunia dosa. Kedua, kedagingan yang masih lekat di dalam kemanusiaan kita. Ketiga, iblis yang masih diizinkan oleh Tuhan mengusik dan mencobai kita. Tapi kasih karunia Kristus lebih besar dari semuanya itu. Ingatlah pergumulan Rasul Paulus dan jawaban Tuhan yang tegas tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada
kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Kalau begitu, kasih karunia Kristus bukan meniadakan masalah, tapi memampukan kita untuk dapat mengatasi masalah. Kristus memampukan kita untuk bisa berdiri tegak di tengah badai hidup, seperti badai karena pandemi yang kita hadapi bersama-sama. Tidak hanya di Indonesia, tapi berbagai bangsa-bangsa menghadapi pergumulan karena pandemi. Anggaplah merupakan badai hidup. Tapi bukan dengan sikap pasrah tanpa pengharapan. Di dalam pengharapan Kristus yang bersinar terus, kita melaksanakan perjuangan iman dan cinta kasih. Bermegah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Kristus adalah hidup di dalam pengharapan. Bukan dalam pengharapan yang kita bangun sendiri, tapi di dalam Kristus. Berdasarkan pribadi Kristus, karya Kristus, dan nama Kristus. Barang siapa berpengharapan atau berpegang pada 3 hal itu, pada pribadi, karya, dan nama Kristus, maka hidupnya pasti bermegah, ada rasa bangga, lega, dan bersyukur melihat kondisi kita yang biasa-biasa saja. Orang Kristen tampil sederhana, tetapi memiliki kemampuan bertahan dan mengatasi badai hidup dari waktu ke waktu. Keberhasilan itu akan memunculkan pertanyaan di hati banyak orang. Bisa saja mereka melihat dan mengatakan, apa sih rahasianya? Siapa yang berada di belakangnya? Lalu mereka akan menemukan Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan. Ini adalah yang sudah disediakan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Di sorga sudah pasti. Tapi di dunia sekarang ini pun Tuhan juga sudah menyediakannya bagi kita semua. Kalau begitu, masa depan kita tidak lagi menakutkan. Langkah kaki kita tidak perlu gentar jika hidup kita selalu melekat pada Tuhan. Jika kita menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan. Hal itu berarti setiap masa depan, momen demi momen selalu ada Yesus Kristus, Sang Kekasih jiwa kita. Selain tidak ada lagi yang perlu dicemaskan, juga tidak ada lagi yang kurang. Sebelum bertobat, ada seseorang selalu merasa aneh jika melihat anggota keluarganya, mungkin suaminya atau istrinya atau anak-anaknya atau orang tuanya yang perhatikan, rajin beribadah di gereja,
bau rohani. Dan hidupnya sok suci. Menurut dia, hidup bersama Tuhan merupakan kerugian yang besar karena harus memutuskan hubungan dengan kesenangan dunia. Tapi setelah ia mengalami pertobatan, ia justru mengakui bahwa hidup di dalam Kristus adalah yang terindah. Saudara, saudari, sesungguhnya hidup bersama Tuhan adalah pilihan kita yang paling pas. Hal itu seperti ikan berada di dalam air. Bahkan seperti ikan laut di dalam air laut dan ikan tawar berada di dalam air tawar. Karena kita berasal dari Tuhan dan bukan dari dunia ini. Yohanes 15 ayat 19. Maka hidup bersama Tuhan justru membuat kita merasa bahagia dan mulia. Ya, kita bahagia dan mulia sebab kita tidak salah pilih. Kita menjadi orang yang terpilih dan berdekatan dengan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Kita menantikan kedatangannya kembali. Amin. Marilah kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa, makasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat firman Tuhan yang mengarahkan kami bersama-sama mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Setelah kami melalui sepanjang siang hari dengan berbagai aktivitas yang telah kami lalui, kami bersyukur Tuhan selalu berkenan campur tangan, bahkan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan memampukan kami ketika kami berserah diri dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, serta meletakkan seluruh pengharapan beriman kami kepada Tuhan yang kami sembah dan muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bagi seluruh warga jemaat di jemaat-jemaat musyawarah pelayanan Jakarta Timur ini. Tuhan berkati seluruh presbiter, para pendeta, para penatua, para diaken, dan selaku majelis jemaat di tiap jemaat Tuhan. Kristus Yesus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat adalah kepala gereja yang memimpin kami bersama. Bahkan Tuhan Yesus adalah teladan dan kekasih jiwa kami, tempat kami bersandar, bermohon, dan berharap. Berkatilah BP Mupol yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kami, khususnya pada program pastoral hari ini. Dan bagi kami juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami teringat bagi jemaat Tuhan, apabila ada yang sakit Tuhan jamah dan berkati pemulihan untuk kesehatannya dan mereka kembali beraktivitas
Bagi yang bersyukur di hari ulang tahun, mensyukuri pertambahan usia adalah anugerah Tuhan, dan mereka boleh mengisi hari-hari kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan dan seluruh harapan hari esok masa depan. Ya Tuhan, beri kekuatan kepada anak-anak kami agar penuh semangat dan penuh sukacita. Mereka rindu, ya Tuhan, untuk berhasil dan meraih keberhasilan itu tepat pada waktunya. Sekalipun selama ini mereka belajar dari rumah, Tuhan berkati kerjasama yang baik dengan para orang tua dan para guru-guru di sekolah. Dengan perhatian dan kasih sayang, semua tetap penuh semangat untuk belajar. Ya Tuhan, kami serahkan segala doa ini ke dalam kasih-Mu. Tuhan memimpin semua gereja-gereja dalam keutuhan, kesatuan, dan persekutuan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami akan beristirahat malam nanti, Tuhan mengawali, Tuhan juga yang akan menyertai dan melindungi istirahat tidur malam yang nyaman dalam berkat damai dan sejahtera Tuhan. Tuhan sumber perlindungan bagi kami semua, sehingga Engkau hantar kami hingga kami bangun keesokan pagi-pagi hari, menyambut dan menjalani serta mengisi hari baru karunia Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat rahmat dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak, saudara, dan kita semua. Amin.